Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam fotosintesis. Jadi, klorofil dan fotosintesis itu adalah suatu yang berhubungan karena klorofil sangat penting untuk fotosintesis yang memungkinkan tanaman untuk menyerap energi cahaya matahari. Di sini, klorofil terletak di antara sel-sel tanaman yang biasa disebut dengan kloroplas. Adapun peran dari klorofil antara lain yang pertama agar menjaga kloroplas tidak mengalami degenerasi. Yang kedua, menyerap energi matahari. Yang ketiga, sebagai mediator pemindahan elektron pada proses transmisi. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan energi agar terdapat ATP yang mengumpul di kloroplas. Sifat klorofil ini terbagi atas dua, yakni sifat fisika dan kimia. Sifat fisika klorofil yakni menerima dan atau memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Klorofil ini banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer, terutama sinar merah dan biru. Kedua, sifat kimia klorofil yakni tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik yang lebih polar seperti etanol dan kloroform. Inti Mg akan tergeser oleh dua atom H bila dalam suasana asam, sehingga membentuk suatu persenyawaan yang disebut peofitin yang berwarna coklat. Secara umum, kita mengenal bahwa daun itu berwarna hijau. Namun, ada beberapa daun yang tidak berwarna hijau atau hijau yang bercampur dengan warna lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itulah peranan dari pigmen. Pigmen tumbuhan terdiri atas 3, yaitu klorofil, karotenoid, dan antosianin. Pertama kita bahas tentang klorofil. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di mana klorofil merupakan pigmen hijau daun yang diproduksi oleh kloroplas yang terdapat pada jaringan tumbuhan. Fungsi dari klorofil ini sendiri ialah pertama, sudah pasti memberikan warna hijau pada tanaman. Yang kedua, sangat berperan penting di dalam proses fotosintesis, karena klorofil ini mampu menyerap cahaya matahari yang akan digunakan pada proses fotosintesis. Kemudian cahaya matahari tersebut akan diubah menjadi energi. Dan selain itu, dia juga dapat mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Fungsi yang lain, dia sangat berperan di dalam metabolisme tumbuhan. Contohnya ialah seperti respirasi. Fungsi yang keempat ialah dia memiliki fungsi yang hampir sama dengan fungsi hemoglobin pada tubuh manusia, yaitu untuk menyebarkan O2 ke seluruh tubuh tumbuhan. Klorofil terbagi atas 4, yaitu klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D. Klorofil A merupakan pigmen yang menghasilkan warna hijau biru. Klorofil B merupakan pigmen yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Klorofil C merupakan pigmen yang menghasilkan warna hijau kecoklatan, dan klorofil D merupakan pigmen yang menghasilkan warna hijau merah. Pigmen yang kedua ialah karotenoid. Karotenoid merupakan pigmen yang menghasilkan warna orange dan kuning. Karotenoid ini disintesis di dalam kloroplas. Karotenoid ini terbagi atas 2, yaitu karoten dan xanthofil. Karoten sendiri ialah pigmen yang menghasilkan warna orange, dan xanthofil merupakan pigmen yang menghasilkan warna kuning. Fungsi dari karotenoid ini sendiri ialah untuk menyerap cahaya matahari yang akan digunakan pada proses fotosintesis dan untuk mencegah kerusakan akibat cahaya pada klorofil. Pigmen yang terakhir ialah antosianin. Antosianin ini berbeda dengan pigmen klorofil dan karotenoid, di mana antosianin ini dapat larut di dalam air. Pigmen antosianin ini menghasilkan warna merah, biru, dan ungu. Pigmen ini diproduksi di dalam sitoplasma dan disimpan di dalam vakuola. Fungsi dari pigmen ini sendiri ialah pertama untuk memberikan warna pada bunga, buah, dan daun. Dan fungsi yang kedua dimanfaatkan oleh manusia untuk pewarna alami pada produksi pangan atau produksi lainnya.
Pada tumbuhan hijau terdapat dua jenis klorofil. Yang pertama klorofil A dan yang kedua klorofil B. Klorofil A memiliki struktur kimia C55H72O5N4Mg yang diikat oleh NH3. Sedangkan klorofil B memiliki struktur kimia C55H70O6N4Mg yang diikat oleh NH. Pada klorofil A banyak terdapat pada fotosistem kedua, sedangkan klorofil B banyak terdapat di fotosistem pertama. Klorofil A ini menyerap cahaya biru violet dan merah oranye, sedangkan klorofil B menyerap cahaya merah violet. Pada klorofil A dan klorofil B memiliki jumlah yang berbeda pada tumbuhan, di mana klorofil A memiliki 75% dari klorofil total, sedangkan klorofil B memiliki 25% dari klorofil total. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar dari klorofil ini baik internal maupun eksternal. Pada internalnya yaitu pada genetik dari tumbuhan itu sendiri. Pada daun yang dewasa memiliki klorofil yang banyak dengan fungsi yang baik dibandingkan dengan daun yang tua. Kemudian faktor eksternal yaitu berupa cahaya, oksigen, temperatur, suhu, dan juga air. Metode pengukuran klorofil ada dua, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Pertama, secara kualitatif, macam pigmen daun dapat dideteksi dengan metode kromatografi. Metode kromatografi ini adalah suatu teknik pemisah molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam, yakni bertujuan untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Secara kuantitatif adalah dengan metode kolorimetri, yaitu dengan spektrofotometer UV, yakni suatu metode kimia analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif berdasarkan interaksi materi dengan cahaya. Apa itu spektrofotometer? Yakni merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kuantitatif dan kualitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud yakni cahaya visible atau yang tampak, sinar ultraviolet, dan inframerah. Sedangkan materinya dapat berupa atom dan molekul, namun yang lebih berperan adalah elektron valensi. Ada beberapa komponen utama dalam spektrofotometri. Yang pertama, sumber cahaya, kedua, pengaturan intensitas, yang ketiga, monokromater, yang keempat, UV, yang kelima, detektor, yang keenam, penguat atau amplifier. Prinsip kerja spektrofotometri ini yang pertama yaitu sumber cahaya polikromatis masuk ke dalam monokromator, di mana terjadi penyebaran cahaya. Yang kedua, dari monokromator kemudian keluar menuju ke sel sampel. Pada sel sampel ini terjadi proses penyerapan cahaya oleh zat yang ada dalam sel sampel, di mana cahaya yang masuk lebih terang dibandingkan cahaya yang keluar. Selanjutnya, cahaya ditangkap oleh detektor dan mengubahnya menjadi arus listrik.